kesenian melalui menari dan make up artist. Namanya cantik sekali ini. Sudah ada di studio. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Katanya kok rada lemes banget. Efek puasa. Ini tidak bercerita proses perjalanan berkesenian penjenengan sampai sekarang, sukses seperti sekarang, dan juga tidak hanya sebagai penari, tapi juga punya sanggar dan juga make up artisnya. Mungkin bisa bercerita biar nanti sahabat budaya yang mendengar bisa nanya-nanya, bahkan bisa menjadi buat jasanya, lagi menggunakan jasanya untuk make up dirinya. Amin. Monggo. Ya. Sebenarnya basic saya itu kan penari ya, Pak. Lulusan dari SMKI Surakarta tahun 2008. Kemudian lanjut di ISI Surakarta sampai 2012. Nah, di sana saya banyak sekali mengecam ilmu ya yang sekarang saya terapkan di dalam kehidupan saya ya, Pak ya. Jadi selain menjadi penari, di situ saya punya peluang banyak sekali, diantaranya bisa menjadi perias salah satunya ya begitu. Jadi kalau memang manfaatnya banyak sih. Saya mungkin menurut saya ini suatu bejo bagi saya karena bisa memilih jurusan yang tepat untuk saya. Memilih jurusan tari pada saat itu. Jadi di sana kita bisa belajar menari, bisa belajar rias, entah itu rias cantik atau rias karakter wayang. Juga di sana juga diberikan ilmu memakai busana tari, bahkan juga busana pengantin, diajarkan semua cara bersanggul begitu. Jadi ya menurut saya di situ banyak sekali ilmu yang saya serap dan alhamdulillah sekarang malah menjadi cuan. Menjadi penopang ya. Iya. Dan kalau di ini mulai mengenal kafe itu sejak awal tertarik dengan kafe. Sebenarnya dulu itu karena keterpaksaan ya, Pak. Jadi saya itu enggak gini. Jadi ceritanya itu bukan terpaksa karena gini ya. Saya tidak punya bakat sama sekali dulunya. Awalnya dan tidak punya minat untuk masuk ke tari. Gitu. Tapi almarhum bapak saya itu memang menginginkan saya itu pertama kali itu menjadi penyanyi malahan. Iya. Mungkin bapak juga seorang penyanyi atau bukan. Memang bapak itu pecinta seni. Pecinta seni, tapi memang bukan seniman. Saya bukan lahir dari keluarga seniman. Tapi anaknya untuk dimasukkan menjadi seorang seorang penyanyi. Jatuhnya di Iya. Soalnya saat itu saya terus milih ke SMK Seni, SMK Negeri 8 Surakarta. Di sana kan banyak seni yang bisa dipelajari, pedalangan, tari, karawitan, musik saat itu. Terus saya bingung, waduh, saya tuh nggak punya bakat semuanya, gimana ya? Terus bapak ini, kamu masuk itu aja, karawitan biar jadi penyanyi. Waduh Pak, ini berat banget loh Pak. Soalnya kalau masuk di karawitan itu tesnya itu RKG, rebab kendang gender lah. Saya nggak bisa loh Pak nabuh itu, apalagi sinden. Saya nggak punya basic itu. Nah terus gimana ya Pak? Daripada saya mengecewakan ya toh, mengecewakan hati bapak, ya udah saya tak masuk tari aja. Terus gimana nanti tesnya? Ya nanti insya Allah saya belajar dari entah mana, belajar dulu pokoknya biar bisa masuk tes jurusan tari gitu. Artinya berarti sebelum masuk ke SMK Negeri 8 itu sama sekali belum punya vokabuler menari atau belum punya sama sekali sanggar belum pernah saya terjun ke situ. Tapi oh iya Bapak juga. Nah itu dia. Tapi memang di SMP itu memang sudah ada ekstra dan mata pelajaran tari, seni tari ya, seni budaya. Cuma memang tidak banyak praktek, hanya teori. Jadi
Jadi mengenal tarinya itu ya cuma dari teori itu aja. Terus belajar di SMKI di situ. Nah di situ wah saya juga merasa itu Pak ngelokro karena melihat teman-teman saya yang sudah pada bisa joget dan mereka adalah juara lomba FLS. Ya, waduh saya gimana ini ya, bingung saya. Wah gimana ini ya. Akhirnya sudah timbullah niat-niat untuk belajar. Sudah pernah memegang sampo, sudah pernah menari sekali atau 2 kali. Ya sudah, itu memang sudah, tapi memang ya bentuknya karo-karuan ngoten niku nggih. Namanya juga tidak punya bakat ya Pak, ya itulah. Artinya kalau tidak itu artinya Anda punya bakat, artinya punya bakat cuma belum terasa gitu loh. Oh gitu, kok menari. Terus saya maksud diisi juga di SLS itu katanya cuma buat aja itu ramuceng, jadi jangan ngompor, gue sambut kan ngompor nanti. Karena saya juga waktu itu ya belas sama sekali tidak punya basic. Saya lihat tadi Bagong. Menjadi penghibur ya Pak. Ya. Setelah dari SMKI ternyata punya prestasi untuk menarinya juga. Ya lumayan saat itu karena kegigihan saya ya Pak ya, kegigihan saya untuk mengejar teman-teman. Dan tidak boleh mengecewakan yang telah membiayai. Iya, telah membiayai itu ya sudah saya harus terjun, bacot teles ya harus bebles sisan nggih ngoten nggih. Ya udah saya mencoba untuk niat dengan niat ingsun pokoknya aku kudu iso dadi penari. Harus berprestasi. Ya. Ternyata berhasil sekarang. Berhasil alhamdulillah. Dulu di SMKI itu saya selalu menjadi penari gambyong untuk setiap pembukaan acara dan penerimaan tamu. Bahkan dari awal belum kenal sama sekali. Belum kenal yang namanya gambyong itu tarian yang paling sulit ya menurut saya. Tapi ya dulu itu memang guru saya mungkin sangat sabar ya Pak ya. Membimbing saya ya akhirnya bisa lah gitu. Dan awal pertama kali yang dihafalkan atau dikenal apa? Dulu itu rantoyo Pak. Nah, rantoyo itu adalah basic dari tari tradisi. Kita belajar nari itu dari rantoyo 1, 2 begitu. Nanti langsung berlanjut ke tari repertoar tari bentuk gitu ya. Jadi ya belajar di situ itu wah dari pulang sekolah itu sampai saya itu kalau pulang itu sore Pak. Ibu saya itu kalau pulang selalu marah. Iya, soalnya apa? SMK itu kan bayangannya orang tua itu sekolah itu nggak mungkin sampai sore Pak. Kebetulan rumah saya jauh dari SMKI, jadi kalau saya pulang harus naik bis. Nah itu belum nanti nunggu bisnya. Ya udah pulang-pulang itu bukannya disambut dengan wah apa ndok capek ya ndang maem sih ndak, malah dimarahi. Kowe iki sekolah apa dolan ya mene lagi mulai. Wah nggih waduh. Sekolah iki ben ora Nah itu orang tua kan itu ya langsung ya udah saya jelaskan Bu, saya itu pulang sekolah itu harus latihan dulu soalnya kan harus mengejar materi ya, harus mengejar materi terus latihan bersama teman-teman. Nggak bisa Bu kalau langsung pulang soalnya rumahnya teman-teman juga jauh, bisanya latihan di sekolah. Tapi ya namanya orang tua zaman dulu ya tetap nggak mau tahu. Wes pokoknya mulai aja sore-sore wes kayak gitu. Setiap hari seperti itu Pak. Sangat tinggi ya. Iya. Apalagi anak perempuan betul. Nah, mungkin itu Pak. Menjadi kuncinya kan anak perempuan. Iya. Ternyata dengan di situ juga bisa menunjukkan prestasi yang ditorehkan untuk keluarga. Iya. Dan prestasi apa yang ada di SMKI yang penjenengan raih? Ya itu Pak, dari proses-proses itu saya jadi akhirnya narik kesana kemari, terus banyak acara-acara yang saya harus ikuti baik di luar kota seperti itu. Jadi prestasi saya daripada teman-teman saya banyak terpilih untuk membawakan tarian gitu atau untuk mewakili sekolah menyambut tamu. Kadang dulu malah pernah menyambut Pak Yusuf Kala
Bapak Presiden di SMP 10 itu. Ya di sana itu suatu kebanggaan bagi saya. Menurut saya itu prestasi yang tidak bisa digantikan dengan apapun ya Pak. Kenapa saya yang dipilih padahal teman-teman yang lain juga masih banyak ya, saya nggak tahu itu. Wah, alhamdulillah di sana juga bisa menjadi cantik ya Pak. Ya itulah keuntungan belajar menari dan merias. Jadi dari mau tidak mau kan sudah belajar menari itu harus bisa mempercantik diri atau merias diri. Iya. Sehingga dari situ kemudian belajar untuk merias orang lain. Iya. Dan dari situ juga Anda mendapatkan finansial ataupun cuan. Iya, betul Pak. Untuk bisa untuk beli semuanya. Iya. Gitu ya. Wanita itu memang suka cuan lah ya Pak, berarti ya. Harus tahu slotnya di mana gitu ya. Ya, saya mulai bergabung di dunia rias itu dulu itu tepatnya setelah pandemi. Baru aja saya tahun 2020. Makeup artist itu baru saja. Ya baru saja. Tadinya hanya makeup untuk diri sendiri. Iya, tadinya makeup diri sendiri, paling membantu teman gitu. Tapi sekarang terus saya bebleskan lagi karena saya kan tipenya kalau sudah ambyur ya udah langsung menyelam saja begitu. Jadi saya bergabung di Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia cabang Surakarta atau Harpi Melati Surakarta. Tapi untuk belajar merias atau perias itu sendiri kan mesti kan tidak hanya yang didapatkan dari kampus ataupun dari sekolah, harus belajar lagi atau belajar dari mana ya? Jelas kalau belajar di rumah itu pasti setiap saat. Nah, kita kan kalau model seniman itu apa ya? Selalu harus ada inovasi, terus selalu berlatih, continue. Itu selalu pokoknya harus diulang-ulang terus gitu biar lancar, biar luas tangannya, biar lemes lah kalau bahasa begitu. Jadi ya nah itu puasa gini berarti lemes ini. Iya. Terus ya udah Pak, saya dulu juga belajar itu dari almarhum Pak Hartoyo, salah satu perias juga kakung ya. Sekarang udah almarhum. Di waktu di kampus. Nah belajarnya beliau itu unik, tidak belajar di rumah, tapi belajarnya itu langsung terjun di lapangan. Oh langsung yang mengikut, kalau orang dulu mengatakan nyantri. Iya. Atau kalau dulu nyantri kan tidak dibayar. Iya. Kalau di tempat perias yang Pak Hartoyo itu? Kalau dulu saya prinsipnya nggak usah dibayar dulu nggak apa-apa, yang penting saya dapat ilmunya, bisa gitu. Dari yang nggak bisa ndodoti itu wes bagi saya itu bayaran yang tak terhingga loh Pak. Iya. Saya itu kan tetap sama Pak Hartoyo juga dikasih uang. Dikasih ya. Itulah seorang yang cukup. Tapi dulu saya kalau di Pak Har pilih nabung kok Pak. Jadi ini gajimu, saya titip dulu aja Kanjeng. Soalnya perempuan itu kalau pegang uang waduh bahaya, bisa kemana-mana itu. Iya, dia sukanya belanja itu dulu sama saya suka belanja. Yuk dek yuk ke Hartono Mall, waduh ngapain ini beli sepatu, wah oke ya. Di situ kalau dituruti juga ngambrang kemana-mana. Jadi saya sistemnya tuh sama Pak Har dulu nabung. Terus ketika kumpul berapa gitu saya inden, jadi Pak saya pengen bros yang itu jadi beliau kan memang punya kenalan pengrajin bros yang itulah ya, nikel yang berlapis emas gitu. Kamu mau? Ya pulang mau lah Pak. Ya udah nabung aja. Ya wes tak pesen ke gitu. Bayaranmu berarti membayariku nggih. Ya udah saya senangnya dapat barang gitu. Berarti dari situ dapat ilmu, bonus barang, tambah cuan. Luar biasa. Dan sampai sekarang itu tidak bisa ternilai ya. Tidak bisa ternilai. Dan selain di Kanjeng Hartoyo, mungkin ada lagi yang mensupport ataupun mensupport kesempatan ataupun juga mensupport diajak seperti itu. Ya. Mungkin ada variasi yang lain juga nih. Ya, kebetulan ini pensupport saya ini kok almarhum semua ya. Semoga di sana tentram,
bahagia, nggih. karena apapun kondisinya, ilmu yang diberikan pada seseorang dan itu diamalkan, Iya. itu Jadi aman. amalannya akan mengalir. Amin, ya. Kalau jangan saya, jangan aku mau ngajari aku minta tadi, Nggih. terus aku juga iso ngajari, nanti ilmunya akan berkembang. Kula nek ngajarin jenengan nggih nguyai segara to, Pak. Ngajari dadane kan. Ya, dulu saya juga belajar di Perias Putri Keraton nggih. Asmanipun Ibu Mulyani. Ya, itu salah satu perias keraton, abdi dalam keraton juga. Beliau juga dulu guru di SMKI. Ya, yang pertama kali mengenalkan rias busana itu malah beliau, karena saya taunya dari SMKI busana dodot pengantin. Nah, dodot bedoyo itu kan memang sumbernya dari keraton. Nah, itu sekarang digunakan untuk menjadi pengantin basahan Solo. Sekarang kan memang dodot itu. Nah, saya belajar di situ. Nah, selain belajar di SMKI, saya juga belajar nari di keraton, Pak. Nah, sekalian bebles kan, dapat ilmu rias busana, dapat ilmu tari, ya gitu saya. Kalau ada event di keraton juga dilibatkan. Dilibatkan, kebetulan begitu. Dan sudah kemana saja setelah belajar menari sampai sekarang jadi penari profesional, juga berias profesional. Ya, alhamdulillah dari menari saya bisa melihat menara Eiffel, Pak. Ya ampun. Di Paris, Pak. Paris di Perancis. Jadi itu pertama kali. Iya, iya. Pertama kali saya tuh nggak punya mimpi loh, Pak, kalau bisa ke sana. Wah, dulu saya tuh nonton film Eiffel I'm in Love. Wah, itu kan menara Eiffelnya bagus banget, pagi bagus banget ya menaranya, tapi nggak punya impian dulu saya. Kayaknya enak ya kalau di sana gitu. Lah kok suatu saat mungkin doa itu dikabulkan ya sama Allah. Bisa ke sana bersama-sama dengan penari-penari menari di sana. Itu dari kampus atau dari keraton? Kemarin itu dari keraton. Dari keraton. Ya, jadi di sana saya membawakan tari Durodasi. Saya paling kecil. Nah, dengan menggunakan Durodasi langsung itu. Itu budaya yang saya suka juga itu. Syairnya sangat mengena. Jadi itu di sana itu saya menari bersama dorong-dorong ya. Saya itu paling kecil. Bukan siapa-siapa, kebetulan dari isi juga. Nah, mungkin saya itu dipilih karena saya itu tinggi. Nah, penari-penari di sana itu kan Ndoro-ndoro itu kan posturnya tinggi, cantik, putih lah. Saya tuh tinggi neng ireng. Nah, ya udahlah ya. Nek ireng iso rada dilulur sithik lah. Gitulah bisa ke Paris, kemudian kerjasama dengan ISI itu bisa sampai di Denmark. Gitu, sampai di Thailand. Membawakan tari topeng juga. Jadi ya alhamdulillah bisa jalan-jalan ke beberapa negara dengan basic menari. Tanpa mengeluarkan biaya, bahkan dibayar. Iya. Benar. Ini kita dibayar malah pulang. Ada uang belanja juga di sana. Ya. Uang belanja itu ya dari bayaran, Pak, sebenarnya. Dan dengan seperti itu kan orang tua yang membiayai ataupun menyekolahkan kan kebanggaannya luar biasa. Alhamdulillah. Aku bisa ke Paris, saya kira neng Denmark. Iya, alhamdulillah ya bisa sampai ke sana tanpa harus membayar 1 sen pun. Modalnya mau iso nari, nonton. Dan sekarang untuk dari merias ataupun dari menari itu sekarang lebih berat yang mana yang ditekuni? Kalau lebih berat yang mana? Kebetulan ini nggak ada yang berat, Pak. Soalnya semua berjalan. Ya, jadi menyenangkan. Hobi yang dibayar itu lah ya menyenangkan toh, Pak. Iya, sesuatu yang menyenangkan. Iya. Akan pernah memberatkan.
Tidak pernah akan memberatkan karena kita itu kalau melakukan sesuatu dengan ikhlas gitu, itu tanpa tendensi apapun itu ya menurut saya enteng-enteng aja, nggak ada beban sing berat untuk melakukan gitu loh, kayak mangu-mangu apa kok males ya enggak. Saya senang belajar soalnya. Oh gitu. Iya. Ya, ya memang karena dengan ketekunan, dengan keseriusan, Iya. terus berlanjut akan menjadikan kita sampai saat ini Iya. menjadi orang yang cukup diperhitungkan di rias maupun di penari. Iya. Dan sebelum kami terima yang telepon di 68145 dan nomor WhatsApp 0895208952, kita akan hadir sesaat lagi.